selingkuh di balik layar. Pernah dengar istilah kamera tak pernah berbohong? Tapi di balik layar, justru di sanalah kebohongan terbesar sering disembunyikan. Inilah kisah tentang cinta, ambisi, dan pengkhianatan di dunia yang penuh cahaya, tapi gelap di baliknya. Selamat datang di kisah dramatis Selingkuh di Balik Layar. Cahaya lampu studio menyorot tajam, memantul di wajah para kru yang sibuk menyiapkan set film Janji di Balik Hujan. Di tengah keramaian itu, berdirilah Reza Armanda, sutradara kenamaan yang selalu dikenal perfeksionis. Suaranya tegas, namun menenangkan. Setiap arahannya terdengar seperti puisi bagi para pemainnya. Semua orang menghormatinya, dan mungkin diam-diam mengaguminya. Di sudut ruangan, Maya, sang istri sekaligus penulis skenario, memperhatikan dengan senyum lembut. Ia sudah terbiasa melihat suaminya bekerja seperti ini. Dari nol, mereka membangun karier bersama. Maya menulis, Reza menyutradarai. Dulu mereka selalu seirama. Satu ide, satu mimpi. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa, Reza terasa jauh. Sampai hari itu, saat Livia datang ke lokasi, aktris muda berusia 24 tahun, berwajah cantik, penuh semangat, dan membawa aura baru di antara tim produksi. Ia datang dengan senyum yang menawan, memanggil Reza dengan nada manja yang seolah hanya ditujukan padanya. Mas, Reza, aku masih belum yakin sama adegan nangisnya. Boleh bantu arahannya langsung? Reza yang biasanya dingin terhadap pemain barunya, kali ini tersenyum. Tentu, aku bantu. Kita ulang dari awal. Ya, Maya memperhatikan dari kejauhan. Tatapan mata Reza dan Livia terasa berbeda. Berbeda, ada sesuatu di sana. Bukan sekadar hubungan sutradara dan aktris. Awalnya, Maya menepis prasangka itu. Cuma profesional, pikirnya. Tapi seiring hari berganti, kedekatan mereka makin sulit disembunyikan. Reza mulai sering lembur di studio, berdalih perlu mengedit ulang adegan. Teleponnya kini selalu dalam mode senyap. Layar ponselnya diputar, menjauh setiap kali ada pesan masuk. Saat Maya menatapnya, Reza membalas dengan senyum samar, tapi tidak lagi hangat seperti dulu. Suatu malam, ketika Maya menyiapkan teh untuknya, ia mendengar Reza berbicara pelan di telepon. Suaranya lembut, penuh perhatian. Kamu udah sampai rumah? Istirahat? Ya, besok kita lanjut reading bareng lagi. Maya berhenti di ambang pintu. Napasnya tertahan. Hatinya bergetar bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa cinta yang mereka bangun selama bertahan-tahan mulai memudar di balik cahaya kamera yang dulu mereka perjuangkan bersama. Ia menatap naskah di tangannya. Tulisan di lembar terakhir masih menggantung. Akhir bahagia untuk dua insan yang saling percaya. Senyumnya perlahan menghilang. Mungkin aku harus menulis ulang akhirnya. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, Maya mulai menulis bukan sekadar skenario film, tapi naskah dari kisah balas dendam yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu, suasana di lokasi syuting terasa lebih hidup dari biasanya. Semua kru tampak sibuk menyiapkan adegan penting, adegan paling emosional dalam film Janji di Balik Hujan. Kamera, pencahayaan, dan suara sudah siap. Livia, dengan gaun sederhana berwarna biru muda, berdiri di tengah set, menunduk menahan air mata. Di belakang monitor, Reza duduk dengan penuh. Oke, kita konsentrasi, mulai dari cue hujan buatan. Kamera 1 rolling. Kamera 2 siap. Action! Air hujan buatan mulai turun. Livia berlari kecil, menangis sambil memeluk lawan mainnya. Suara tangisnya terdengar begitu nyata, bahkan membuat beberapa kru ikut terdiam. Setelah beberapa detik, Reza berdiri, mendekat ke arah set. "Cut," katanya, lalu menatap Livia dengan tatapan yang lembut. Luar
biasa. Tapi di bagian terakhir, jangan terlalu menahan air mata. Biarkan aja jatuh. Ya, itu bikin penonton percaya kalau kamu benar-benar hancur. Livia mengangguk pelan, menatap Reza dengan mata berbinar. Kalau Mas yang ngajarin, aku yakin bisa. Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Maya yang menyaksikan dari belakang monitor merasakan duri halus menusuk dadanya. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Di depan semua orang, Reza memang tampak profesional, tapi Maya bisa membedakan tatapan cinta dari tatapan kerja. Dan yang baru saja ia lihat bukan sekadar sutradara pada aktrisnya. Sepanjang sisa hari itu, Maya memperhatikan dalam diam. Reza lebih sering tertawa dengan Livia. Mereka membahas detail adegan, bercanda kecil di sela-sela take, bahkan sempat makan berdua di pojok kantin lokasi syuting. Saat malam tiba, kru mulai membongkar peralatan. Maya menghampiri Reza yang sedang memeriksa hasil rekaman di monitor. "Sayang, kamu nggak pulang bareng?" tanyanya lembut. "Kamu duluan aja. Aku masih mau ngecek hasil shoot hari ini," jawab Reza tanpa menatapnya. Seketika, Livia muncul dari arah belakang sambil membawa 2 gelas kopi. "Mas, ini kopinya, biar nggak ngantuk." Maya menatap adegan itu tanpa berkata apa-apa. Reza menerima kopi itu dengan senyum kecil. Senyum yang dulu hanya milik Maya. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Maya duduk di dalam mobil sendirian. Di kepalanya, bayangan Reza dan Livia terus berputar seperti adegan yang tak mau berhenti. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela dan berbisik lirih, "Kalau hidup ini film, mungkin aku cuma penulis yang salah pilih pemeran utama." Namun, di balik matanya yang berkaca, ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan lagi kesedihan, tapi tekad. Maya tahu, kisah cinta yang ia tulis lama ini sedang diubah orang lain. Tapi kali ini, ia akan menulis ulang dengan ending versinya sendiri. Dan entah kenapa, malam itu, suara petir terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah langit tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak pelan, dan rintik hujan di luar jendela yang menemani. Maya duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan file skenario janji di balik hujan. Tangannya gemetar, memegang mouse. Setiap baris dialog yang ia tulis dulu terasa asing sekarang. Terlalu manis, terlalu percaya diri pada cinta yang ternyata rapuh. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat yang dulu membuatnya tersenyum setiap kali mengetiknya. Mereka berjanji tak akan saling meninggalkan, meski hujan tak pernah berhenti. Air mata Maya menetes. Ia menghapus kalimat itu perlahan, tapi pasti. Lalu menulis yang baru, "Cinta bukan janji, tapi ujian." Dan mereka yang berkhianat akan diuji dengan kehilangan. Matanya menatap layar kosong. Di kepalanya terlintas wajah Reza, dulu begitu penuh cinta, sekarang penuh rahasia. "Kamu lupa, Reza, semua yang kamu arahkan di depan kamera, aku yang menulis di belakangnya." Ia mengetik cepat, mengganti beberapa adegan penting. Ending film yang semula romantis berubah menjadi tragedi. Tokoh utama pria kini digambarkan berselingkuh dengan aktris muda, dan kebohongannya terbongkar lewat film yang ia sutradarai sendiri. Setiap ketikan, Maya seperti pisau yang menorehkan luka, tapi juga sekaligus obat. Dalam kepedihan, ia menemukan kekuatan baru, balas dendam dengan cara elegan. Tengah malam, suara pintu depan terdengar. Reza pulang, wajahnya lelah, tapi senyum kecil masih menghias bibirnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya santai sambil membuka jaket. "Belum. Lagi revisi skenario," jawab Maya tanpa menoleh. "Jangan terlalu keras kerja, nanti sakit," ucap Reza lembut, lalu berjalan ke kamar. Maya menatap punggung suaminya
yang menjauh. Dalam hati, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara cinta yang masih tersisa dan amarah yang mulai membara. Ia menatap layar laptop sekali lagi. Lalu menekan tombol save. Kamu mau main api, Reza? Baiklah. Aku yang akan menulis apinya. Lampu kamar kerja padam. Tapi di layar laptop, naskah baru itu masih terbuka. Menampilkan judul yang kini terasa jauh lebih jujur. Janji di balik hujan, versi Maya Armanda. Dan di bawahnya, satu kalimat tambahan yang tidak ada di naskah asli. Berdasarkan kisah nyata yang belum pernah diakui siapapun, hujan di luar semakin deras. Tapi malam itu, Maya tak lagi takut badai. Karena kini, dialah yang menjadi petirnya. Beberapa hari kemudian, suasana di studio produksi terasa aneh. Setiap kali Reza dan Livia datang bersamaan, semua kru pura-pura sibuk. Tapi bisik-bisik di antara mereka tak bisa dibungkam. Chemistry antara sutradara dan aktris utamanya terlalu mencolok untuk dianggap profesional. Suatu malam, Maya datang lebih awal ke studio, berniat mengantarkan revisi skenario versi terbarunya. Namun ketika sampai di depan ruang editing, langkahnya berhenti. Lampu ruangan itu masih menyala. Padahal sudah hampir tengah malam. Dari celah pintu, terdengar suara tawa pelan. Dan kemudian, suara yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Mas Reza, suara Livia, lembut. Kamu hebat banget hari ini. Jawab Reza sambil tertawa kecil. Tapi aku masih gugup kalau adegannya bareng Mas. Tenang aja. Tenang aja. Aku di sini kok. Maya berdiri terpaku. Tangannya bergetar. Ia mendekat sedikit, cukup untuk melihat bayangan dua orang yang sedang berpelukan di pantulan layar komputer. Dunia Maya seperti runtuh seketika. Ia menutup mulutnya agar tak terdengar suara tangis. Langkahnya mundur perlahan, tapi matanya menangkap sesuatu di atas meja. Sebuah flash disk dengan label kecil bertuliskan Footage Behind the Scene. Tanpa pikir panjang, ia mengambilnya dan pergi meninggalkan ruangan. Malam itu, di rumah, Maya menyalakan laptop dan membuka isi flash disk itu. Awalnya hanya cuplikan lucu kru, beberapa adegan latihan. Tapi di menit ke-47, layar menampilkan sesuatu yang lain. Reza dan Livia di ruang editing, duduk berdua. Tangan Reza menyentuh pipi Livia. Kamera CCTV menangkap semuanya tanpa mereka sadari. Air mata Maya jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Ia menatap layar dengan tatapan kosong, dingin, tajam, dan terencana. Jadi ini wajah asli kalian. Gumamnya pelan. Ia menyalin video itu ke folder pribadi dan memberinya nama Ending. Beberapa hari setelahnya, Reza memanggil seluruh tim untuk meninjau hasil editing final. Maya duduk di pojok ruangan. Diam, tapi waspada. Kita udah hampir selesai, kata Reza dengan semangat. Film ini bakal jadi karya terbaik kita. Maya tersenyum tipis. Iya, karya terbaik. Tapi belum tentu punya akhir yang kamu harapkan. Tak ada yang memahami maksud ucapannya saat itu. Tapi, dalam hati, Maya sudah tahu satu hal. Ia akan memastikan film ini menjadi panggung tempat kebenaran tampil, bukan di belakang layar, tapi tepat di depan jutaan penonton. Dan malam itu, saat semua kru bubar, Maya kembali ke ruang editing sendirian. Ia memasukkan flash disk ending ke komputer, membuka file video perselingkuhan itu, dan mulai menyusun sesuatu. Sebuah adegan baru, tersembunyi di dalam film. Sebuah pesan yang akan menghancurkan segalanya. Kamu suka kejutan, kan? Reza, bisiknya. Dingin. Aku juga. Lampu ruang editing padam. Di layar komputer, file itu tersimpan dengan nama baru. Final Cut, Maya Version. Dan dengan satu klik save, tak hanya naskah, tapi juga takdir mereka mulai berubah selamanya. Hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba.
Premier besar film Janji di Balik Hujan. Gedung bioskop termewah di Jakarta dipenuhi awak media, fotografer, dan penggemar yang ingin melihat langsung karya terbaru sang sutradara legendaris, Reza Armanda. Lampu sorot menari di langit malam. Karpet merah terbentang panjang, dan di ujungnya berdiri Reza, tampak gagah dengan setelan jas hitam elegan. Di sampingnya, Livia, memukau dengan gaun putih berkilau. Senyumnya merekah untuk setiap kamera yang menyorot. Mereka terlihat seperti pasangan bintang film sungguhan. Dari kejauhan, Maya muncul dengan gaun sederhana berwarna biru tua. Tidak glamor, tapi anggun dengan caranya sendiri. Semua orang menatapnya, bukan karena tampilannya, tapi karena kehadirannya membawa aura misterius. Ia melangkah pelan di karpet merah, diikuti sorotan kamera yang berpindah dari Livia ke dirinya. Seorang reporter bertanya, "Bu Maya, bagaimana rasanya melihat film hasil kerja sama Ibu dan Pak Reza akhirnya tayang malam ini?" Maya tersenyum lembut. Setiap film adalah cermin dari jiwa pembuatnya. Malam ini, biar penonton yang menilai pantulannya. Ucapan itu membuat Reza sedikit gelisah. Ia menatap Maya dari kejauhan, seolah mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Tapi ia segera mengalihkan perhatian, menggandeng Livia untuk berfoto di depan backdrop film. Begitu acara pemutaran dimulai, seluruh ruangan gelap. Layar besar menampilkan logo film, diiringi musik latar yang melankolis. Semuanya berjalan mulus. Adegan demi adegan memukau, dialog kuat, sinematografi indah. Penonton beberapa kali bertepuk tangan. Reza tersenyum puas. Ia sempat melirik Maya yang duduk di barisan belakang. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Namun ketika film memasuki menit terakhir, suasana mendadak berubah. Adegan yang muncul bukan adegan yang seharusnya. Bukan ending romantis yang mereka sepakati. Tokoh utama pria di layar, yang digambarkan sebagai sutradara sukses, ditampilkan sedang memeluk aktris muda di ruang editing. Dengan dialog yang terdengar seperti rekaman nyata. "Kamu hebat banget hari ini, Liv. Aku gugup kalau sama Mas." Penonton terdiam. Beberapa mulai berbisik, saling menatap. Reza memucat. Ia menatap layar lebar dengan tatapan panik. Sementara Livia menunduk, tubuhnya bergetar. Suara gemuruh mulai terdengar di dalam teater. Maya duduk diam, tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menatap layar dengan mata yang dingin tapi lega. Adegan di film berakhir dengan narasi. Dalam dunia film, semua bisa direkayasa, tapi cinta dan pengkhianatan tak bisa disembunyikan selamanya. Lampu bioskop menyala. Keheningan menggantung beberapa detik. Sebelum ratusan kamera berbalik, menyorot Reza dan Livia yang duduk di baris depan. Reza menoleh ke arah Maya. Tatapan mereka bertemu. Satu mata penuh amarah dan penyesalan. Satunya penuh luka, tapi tenang. Maya hanya berbisik pelan dari kejauhan. Nyaris tanpa suara. Tayang perdana yang sempurna kan? Dan malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Reza, berubah menjadi awal dari kehancurannya. Malam itu, setelah tayangan berakhir, suasana bioskop berubah jadi medan perang. Wartawan berdesakan. Kamera menyala di setiap sudut. Mikrofon diarahkan ke wajah Reza dan Livia, yang kini tampak seperti dua orang yang baru kehilangan seluruh hidupnya. "Mas Reza, apa benar rekaman itu nyata? Apakah ini bagian dari film? Atau bukti asli? Livia, apa hubungan Anda sebenarnya dengan sutradara?" Pertanyaan datang bertubi-tubi, menusuk seperti panah, tanpa belas kasihan. Reza tak bisa menjawab. Wajahnya pucat, bibirnya kaku. Ia hanya menatap layar besar yang kini menampilkan kredit film, dan di baris terakhir, nama penulis skenario terpampang jelas, written by Maya Adonata, final cut version. Ia baru sadar, Maya sudah tahu segalanya sejak lama. Livia menunduk. Air matanya jatuh
tanpa bisa ditahan. "Mas, aku nggak kuat," bisiknya pelan, sebelum berjalan cepat meninggalkan ruangan, diikuti kerumunan wartawan yang haus berita. Sementara itu, Maya melangkah keluar dengan tenang. Ia melewati semua orang yang masih kebingungan. Tanpa sepatah kata pun, di luar gedung, hujan turun deras, seperti menghapus jejak langkah dan kebisingan. Reza menyusul, berlari mengejarnya. "Maya, tunggu!" serunya sambil menahan napas. Ia memegang lengan istrinya. Namun Maya melepaskannya perlahan. "Kamu tega banget," katanya, lirih. "Kamu benar-benar ngancurin aku di depan semua orang." Maya menatapnya lurus. "Aku cuma ngasih kamu rasa dari apa yang kamu kasih ke aku, Reza." Reza menggeleng. Air hujan bercampur air mata. "Kamu bisa bicara baik-baik, Maya. Kita bisa perbaiki semuanya." "Perbaiki?" Maya tersenyum getir. "Yang kamu rusak bukan cuma rumah tangga, tapi kepercayaan. Itu nggak bisa diedit kayak film." Ia berjalan pergi meninggalkannya di bawah hujan. Sementara Reza berdiri sendirian. Lampu neon bioskop memantul di genangan air di bawah kakinya, membentuk refleksi dari dirinya yang kini hancur total. Keesokan harinya, media sosial meledak. Klip akhir film Janji di Balik Hujan viral di mana-mana. Tagar "perselingkuhan di balik layar" menduduki trending teratas. Karier Reza jatuh seketika. Sponsor membatalkan kontrak, rumah produksi menghentikan kerjasama. Livia pun diserang komentar pedas dari publik. Sementara Maya memilih diam. Ia tidak muncul di media manapun. Hanya satu unggahan muncul di akun pribadinya malam itu. Foto hujan yang jatuh di jendela. Dengan caption, "Kebenaran tidak butuh suara keras. Ia hanya butuh waktu untuk muncul ke permukaan." Dan dalam keheningan malam itu, Maya menutup laptopnya, tersenyum tipis. Film itu mungkin sudah berakhir, tapi kisah hidup mereka baru saja mulai babak baru, di mana kebohongan tak lagi bisa disembunyikan. Bahkan di balik layar, beberapa minggu berlalu sejak malam premier yang menghancurkan segalanya. Nama Reza Armanda kini bukan lagi simbol kesuksesan, tapi sinonim dari pengkhianatan di dunia perfilman. Poster filmnya dicabut dari bioskop, kontrak iklan dibatalkan, bahkan rumah produksinya mengumumkan pemutusan kerjasama secara terbuka. Ia duduk di ruang kerjanya, yang kini sepi. Dinding yang dulu dipenuhi penghargaan dan foto-foto gala premier kini terasa seperti museum kenangan pahit. Setiap bingkai seakan menatapnya dengan ejekan diam. Reza memegang gelas kopi yang sudah dingin, menatap layar laptop yang penuh dengan notifikasi email penolakan. Semuanya menolak bekerja dengannya. Semuanya hilang. Karier, reputasi, bahkan orang-orang yang dulu menyebutnya guru. Teleponnya berdering. Nama Livia muncul di layar. Ia ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. "Mas," suara di seberang terdengar parau. "Aku nggak kuat. Semua orang nyalahin aku. Aku cuma mau bilang, udah, Liv." Potong Reza lemah. "Aku juga salah. Kita berdua salah." Hening. "Aku mau pergi dari Jakarta," ucap Livia. "Aku nggak sanggup lihat berita ini terus." "Ya udah," jawab Reza pelan. "Mungkin itu yang terbaik." Setelah panggilan berakhir, Reza menatap foto Maya di mejanya. Foto lama, saat mereka pertama kali menang penghargaan sebagai pasangan sutradara dan penulis terbaik. Wajah Maya di foto itu tersenyum. Matanya penuh bangga. Kini, yang tersisa hanyalah luka dan jarak. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah email masuk ke kotak pesannya. Pengirim, Festival Film Internasional Tokyo. Judul, Official Selection. Janji di Balik Hujan, Final Cut Version. Reza terpaku. Film yang menghancurkan karirnya justru terpilih sebagai nominasi internasional. Ia menatap layar itu dengan campuran amarah dan keheranan.
Maya, kamu ternyata lebih gila dari yang kukira. Gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, berita tersebar. Film Janji di Balik Hujan mewakili Indonesia di ajang Festival Film Dunia. Namun kali ini, nama Reza tidak tercantum sebagai sutradara utama. Kredit resmi menulis written and directed by Maya Adanata. Based on true events, berita itu mengguncang publik. Maya muncul di sebuah wawancara TV untuk pertama kalinya. Dengan tenang ia berkata, film itu lahir dari luka. Tapi luka juga bisa jadi kekuatan kalau kita berani menatapnya. Di layar TV rumahnya, Reza menatap wajah Maya yang berbicara dengan penuh keteguhan. Ada penyesalan di matanya. Ada kekaguman juga, sekaligus kesadaran bahwa mungkin ia baru benar-benar mengenal istrinya setelah menghancurkannya. Malam itu, Reza menulis surat dengan tangan gemetar. Maya, aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling aku sesali, bukan karirku, tapi caraku membuatmu berhenti percaya pada cinta. Kalau suatu hari filmmu menang, aku akan berdiri di pojok ruangan, bukan untuk mengambil pujian, tapi untuk belajar dari orang yang paling aku sakiti. Rezia melipat surat itu, menaruhnya di dalam amplop, dan meletakkannya di depan pintu rumah Maya, diam-diam, tanpa ingin dilihat. Ketika Maya membukanya keesokan pagi, surat itu sudah basah oleh embun. Ia membacanya pelan, tanpa air mata, hanya dengan napas berat yang panjang. Kemudian ia menatap ke langit dan berbisik, setidaknya kamu akhirnya paham bahwa naskah kehidupan tak bisa ditulis dua kali. Kadang yang harus jatuh dulu adalah yang paling tinggi, supaya tahu rasanya rendah hati. Tokyo, malam yang dingin dan penuh cahaya. Gedung megah tempat festival film internasional berdiri anggun di tengah kota, dengan ribuan tamu undangan, wartawan, dan sineas dari seluruh dunia. Maya melangkah pelan di atas karpet merah. Gaun hitam elegannya tampak kontras dengan gemerlap lampu kamera yang menyala dari segala arah. Namun berbeda dari dulu. Kali ini, tatapan para jurnalis padanya bukan karena gosip, melainkan rasa hormat. Maya Adinata, sutradara wanita asal Indonesia yang karyanya mengguncang dunia perfilman Asia. Filmnya disebut paling jujur, paling emosional, dan paling berani tahun ini. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya masih ada ruang kosong, bukan untuk kemegahan, tapi untuk seseorang yang dulu berjalan bersamanya di setiap set film, sebelum semuanya runtuh di dalam ruang gala. Film Janji di Balik Hujan, Final Cut Version, diputar di hadapan ratusan penonton internasional. Setiap adegan menyayat, setiap dialog terasa nyata. Bahkan beberapa penonton asing meneteskan air mata di akhir film. Ketika lampu menyala, ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan panjang. Maya berdiri di panggung, menerima penghargaan Best Asian Feature Film. Ia menggenggam trofi itu dengan tangan bergetar. Film ini, katanya pelan ke mikrofon, lahir dari kebenaran yang pahit, tapi saya percaya, kejujuran adalah bentuk cinta paling murni, meski datang lewat luka. Tepuk tangan kembali menggema, namun di tengah kerumunan, matanya menangkap sosok yang tak ia sangka akan datang. Di pojok ruangan, berdiri seorang pria dengan jas sederhana. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Reza, ia tak mendekat, hanya berdiri diam, menatap Maya dengan mata basah dan senyum kecil yang penuh penyesalan. Saat semua orang menyalaminya, Maya tetap menatap ke arah itu. Tapi ketika kerumunan bubar, Reza sudah menghilang. Malam itu di luar gedung, salju mulai turun tipis. Maya berjalan ke taman dekat hotel, mencari udara tenang. Dan di sana, di bawah lampu jalan yang redup, Reza menunggunya, memegang secangkir kopi panas di tangannya. "Aku gak mau ganggu kamu," katanya pelan. "Aku cuma mau ngucapin selamat."
Film kamu luar biasa. Film kita, Reza, jawab Maya. Karena tanpa kesalahanmu, aku mungkin gak akan pernah punya keberanian untuk menulisnya. Keduanya terdiam cukup lama. Hanya suara salju yang jatuh di antara mereka. Aku udah gak minta dimaafin, kata Reza akhirnya. Aku cuma mau kamu tahu, aku bangga. Aku kalah dengan orang yang aku cintai. Dan itu kekalahan paling indah dalam hidupku. Maya menatapnya lama. Ada luka, tapi juga ketulusan yang tak bisa disangkal. Aku gak benci kamu, Reza. Aku cuma udah selesai sama masa lalu. Ia menyerahkan trofi kecil replika yang ia pegang. Ini untuk kamu. Karena sebagian dari film itu, tetap kamu yang mulai. Reza menatap trofi itu lama, lalu menggeleng. Aku gak pantas, justru karena itu. Balas Maya lembut. Mereka berdiri dalam diam, sebelum Maya berbalik melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan taman, ia menoleh sebentar dan berkata, "Selamat tinggal, Reza, dan terima kasih. Sudah ngajarin aku menulis dengan air mata." Reza menatapnya, sampai bayangannya menghilang di balik salju. Ia menggenggam trofi itu, menatap langit malam Tokyo dengan mata berkaca-kaca. "Selamat Maya," bisiknya. "Kamu akhirnya jadi bintang. Bukan di layar, tapi di hidupmu sendiri." Beberapa minggu setelah kembali dari Tokyo, Maya kembali ke rumah lamanya di Jakarta, rumah yang dulu ia tinggalkan dengan hati berantakan. Dan kini, ia datangi dengan jiwa yang lebih kuat. Udara sore itu terasa tenang. Burung-burung di pepohonan seperti menyambut kedatangannya. Seolah tahu bahwa rumah ini menyimpan kenangan yang belum sepenuhnya selesai. Di ruang tamu, semuanya masih sama. Rak buku berdebu, lukisan hasil karya Reza masih tergantung di dinding. Dan di meja kerja, ada satu kotak kayu kecil yang belum pernah ia buka sejak malam lamaran film mereka dulu. Kotak itu terkunci, tapi di bawahnya, Maya menemukan sebuah amplop lusuh bertuliskan tangannya sendiri. "Untuk Maya, kalau suatu hari kamu mau mendengar aku lagi." Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat bertulisan tangan Reza. Tinta hitamnya sudah mulai pudar, tapi setiap goresannya masih jelas. "Maya, aku tahu. Pada akhirnya, kamu akan sampai di sini. Mungkin saat kamu sudah tidak marah lagi, atau mungkin saat kamu sudah terlalu kuat untuk terluka lagi. Aku gak bisa minta waktu diputar ulang, tapi aku bisa jujur. Sesuatu yang dulu gagal aku lakukan. Hubunganku dengan Livia bukan cinta. Aku cuma kehilangan arah. Dan dia datang di saat aku lupa cara pulang. Tapi aku tahu, dari awal sampai akhir, cuma kamu yang bisa membuat aku merasa hidup. Kamu penulis kisahku, Maya, dan aku cuma aktor yang salah baca naskah. Kalau aku udah gak ada, aku cuma mau satu hal. Teruslah menulis, karena setiap kata kamu adalah bagian dari aku yang baik yang masih tersisa." Reza Maya menutup surat itu pelan. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia mendengar penyesalan yang tulus. Walau datang terlambat, ia membuka kotak kayu itu dengan kunci kecil yang tergantung di foto lama mereka. Di dalamnya ada sebuah flash disk. Ketika ia tancapkan ke laptop, layar menampilkan sebuah video pendek. Wajah Reza direkam sebelum malam premier. "Kalau kamu nonton ini, berarti kamu udah tahu semuanya. Aku cuma mau bilang, maaf. Aku gak pantas dapat maaf, tapi aku pengen kamu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, mungkin aku bisa tenang. Dimanapun aku nanti." Maya terisak. Video berakhir dengan Reza tersenyum, lalu berkata, "Cut. Dan kali ini, biarlah adegannya berakhir di sini." Maya menatap layar kosong lama sekali. Lalu ia membuka laptop barunya, mengetik judul naskah baru di lembar kosong. Skenario terakhir. Sebuah cerita tentang memaafkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menulis tanpa air mata.
bukan karena sudah lupa, tapi karena akhirnya ia bisa menerima. Waktu tidak menyembuhkan luka, tapi ia mengajarkan kita bahwa setiap luka bisa berubah menjadi pelajaran jika kita berani menatapnya tanpa dendam. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih setelah semalam hujan deras mengguyur tanpa henti. Maya berdiri di depan jendela rumahnya, secangkir teh hangat di tangan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa tenang. Tidak ada rasa marah, tidak ada dendam, hanya kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Di meja kerja, naskah film barunya sudah selesai. Judulnya sederhana, Cahaya Setelah Hujan. Kisah tentang seorang perempuan yang dikhianati, tapi memilih membangun hidupnya kembali tanpa menoleh ke belakang. Dan di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat penutup. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap bertahan dengan hati yang jujur. Siang itu, Maya mendapat undangan dari sebuah akademi film untuk menjadi pembicara. Topiknya, mengenal diri lewat karya. Ia datang mengenakan blazer putih. Wajahnya bersinar penuh keyakinan. Saat naik ke panggung, ratusan mahasiswa menyambut dengan tepuk tangan. Banyak orang mengira dunia film hanya tentang keindahan, ucapnya di atas podium. Padahal, film adalah cermin. Dan kadang, cermin itu memantulkan sisi tergelap dari diri kita. Seorang mahasiswa bertanya, Bu Maya, apakah ibu masih percaya pada cinta setelah semua yang terjadi? Maya tersenyum lembut. Tentu. Tapi kali ini, aku percaya pada cinta yang datang setelah kita belajar mencintai diri sendiri dulu. Karena tanpa itu, cinta dari orang lain cuma akan jadi bayangan yang cepat hilang. Tepuk tangan kembali bergema. Maya menunduk sejenak, menahan air mata bahagia yang hampir jatuh. Di luar gedung, langit kembali cerah. Maya berjalan keluar, melangkah melewati taman kecil tempat banyak bunga bermekaran. Di bangku taman, ia duduk sebentar sambil membuka surat kecil yang baru dikirim dari Tokyo, dari panitia festival film, kepada Ibu Maya Adinata. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa film Anda, Janji di Balik Hujan, resmi mendapat nominasi untuk kategori Best Director Asia Award. Maya tersenyum haru. Ia menatap langit, berbisik pelan, Reza, kita berhasil. Tapi kali ini, aku berdiri sendiri, bukan karena kehilanganmu, tapi karena akhirnya aku menemukan diriku. Hujan rintik-rintik mulai turun, namun berbeda dari dulu. Kali ini, Maya tidak berlari mencari teduh. Ia membiarkan hujan membasahi rambut dan wajahnya. Tersenyum sambil berjalan pulang. Setelah badai terbesar, akan selalu ada cahaya yang menuntun kita pulang. Bukan ke masa lalu, tapi ke hati yang baru. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita di atas, tidak semua luka harus dilupakan. Sebagian harus diingat agar kita tahu seberapa jauh kita sudah tumbuh. Cinta sejati tidak akan datang di tengah kebohongan, tapi di antara dua hati yang berani jujur dan saling memaafkan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, biar lebih banyak orang belajar bahwa setelah hujan selalu ada cahaya. Dan tulis di komentar, aku siap memulai bab baru dalam hidupku. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di channel ini. Tempat cerita jadi cermin kehidupan.